Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan mengenal tentang 4 karakter siswa. 4 karakter ini meskipun hanya 4 tapi menyeluruh untuk mengetahui karakter siswa atau peserta didik. Materi tentang hal ini tentang mengenal sebuah karakter ini cukup terkenal di Indonesia, terutama bagi para psikolog dan bagi mereka yang sehari-hari atau pekerjaannya banyak berhubungan dengan manusia. Nah, ini pun berarti juga cocok kepada guru untuk mengenal karakter peserta didiknya. Kenapa? Ya, agar mereka mudah nanti di dalam yang pertama menyelesaikan masalah siswa, yang kedua memberikan materi ajar kepada siswa, sehingga karakter yang A, ini bagusnya dia diajari dengan cara seperti ini, yang B diajari dengan cara seperti itu, Yang A nanti diarahkan untuk menjadi siswa yang seperti ini, yang B diarahkan untuk menjadi siswa yang seperti itu. Maka ini sangat cocok tentang apabila kita mengetahui tentang karakter siswa ini. Nah, buku ini atau makalah ini telah menjadi sebuah buku judulnya tentang Personality Plus yang ditulis oleh Florence Littauer dan dalam buku tersebut sangat banyak manfaat dan faedahnya dan ini diklaim sebagai buku yang terlaris dan paling banyak dicetak di berbagai negara Karena keberhasilannya tersebut, buku ini pun juga diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dan di dalam buku terjemahannya pun laris manis, terutama di kalangan orang yang sibuk, cendekiawan, dan tokoh masyarakat, serta tidak lupa juga untuk para motivator. Manfaat mengenal karakter ini digunakan oleh banyak kalangan. Yang pertama tentunya psikolog yaitu dokter jiwa untuk mengetahui kejiwaan seseorang. Lalu anggota MLM Dan beritanya buku ini adalah buku yang wajib bagi mereka Dan juga bagi para pemimpin atau bos yang mengatur orang banyak, dia tentu harus mengenal karakter. Seorang tokoh masyarakat biasanya juga menggunakan buku ini. Juga pekerjaan yang berhubungan dengan banyak orang seperti sales, bagian humas, dan entertainer. Dengan mengetahui karakter dan sifat mereka, maka kita bisa lebih melakukan pendekatan kepada siswa dalam hal belajarnya, dalam hal menyelesaikan masalahnya, dan sebagainya. Sebagaimana mengenal karakter ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi penggiat bisnis MLM karena memang di dalamnya terdapat ilmu untuk pendekatan personal agar orang lain mau bergabung dengan bisnisnya. Maka kita sebagai pendidik juga seharusnya belajar tentang karakter siswa ini agar lebih dekat kepada para siswa sehingga siswa bisa memahami pelajarannya dengan pendekatan masing-masing
paling tidak pada mengenal karakter ini ada faktor-faktor pembentuk kepribadian seseorang ya. Kenapa dia menjadi seorang siswa yang periang, kenapa dia menjadi siswa yang tegas ya, kenapa dia menjadi siswa yang pemikir, kenapa dia menjadi siswa yang suka mendengarkan. Ini ada faktor pembentuknya. Dan di antara faktor pembentuknya adalah 4 faktor pembentuk kepribadian. Di antaranya yang pertama adalah faktor biologis ya. Dalam ilmu biologi ya, ada istilah pembentukan gen ya, gen A, gen B, ketika dia bersatu maka anaknya akan menjadi A dan B tersebut ya. Untuk mengetahui ini anaknya A dan B, terkadang dengan juga melakukan tes DNA ya. Nah, perilaku orang tua akan menurun ke anak dan anak-anak akan meniru apa yang kita perbuat, bukan yang kita ucapkan ya. Sehingga kita sebagai orang tua ya, harusnya lebih banyak mencontohkan dengan perbuatan daripada dengan lisan. Ya. Karena dia akan melihat apa yang kita perbuat, bukan melihat apa yang kita ucapkan. Kalau ucapan terkadang ya masuk kuping kiri, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau dengan perbuatan itu akan lebih menancap. Meskipun kita tidak mengucapkan kepada mereka, nak ayo ini, nak ayo begitu. Tapi dengan kita sendiri berbuat, maka mereka akan mengikuti. Ya, dengan sendirinya. Ini faktor pembentuk kepribadian. Ya. Kalau orang tuanya suka berbicara, ya maka dia akan menjadi siswa yang nantinya suka berbicara, ya, punya banyak teman dan lain sebagainya. Ya. Kalau orang tuanya senang di depan laptop, komputer, ya, membuat proyek kerjaan di situ, maka anak pun juga nanti akan menurun, ya seperti itulah. Itulah faktor untuk kepribadian seseorang, ya. Seperti juga menurun dari warna kulitnya, golongan darahnya, cara berjalannya, cara berbicaranya, ya. Maka mereka akan menurun itu. Faktor yang kedua yang membentuk kepribadian seseorang adalah faktor kebudayaan, ya, atau adat. Ya. Perbedaan setiap kebudayaan membuat kebudayaan yang dimiliki masing-masing juga berbeda. Ini juga akan membentuk faktor kepribadian seseorang, ya. Sehingga perbedaan itu memberikan ciri khas pada anggotanya. Oh, kalau orang Solo, misalkan orang Jawa Tengah, ya, Solo, Jogja, dan sekitarnya itu, ya, mereka sangat kental sekali dengan Jawanya yang melipit, ya, seperti dalang, misalnya. Yang kalau bicara kalem dan seterusnya. Oh, kalau Jawa Timur itu begini misalkan. Kalau luar Jawa, tentu berbeda, ya. Ini faktor budaya. Saya ambil contoh misalkan faktor budaya, kita kalau di Jawa untuk bicara kepada orang tua itu pakai bahasa kromo alus, ya. Terutama Jawa Timur dengan kalau Bapak sudah makan dengan ngomong Bapak sampun dahar, ya. Tapi di Jawa Barat kata dahar itu bukan kromo alus kepada orang tua, ya. Kata dahar, kata makan yang pakai kromo alus bagi orang Jawa Barat itu dengan tuang, ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah perbedaan yang bisa membentuk kepribadian mereka, ya. Kalau orang luar Jawa, ya, mungkin belum tahu unggah-ungguhnya di Jawa, ya, seperti itu, tentu berbeda, ya. Sehingga ketika dia berbicara dengan orang Jawa, dia nggak bisa ngomong dengan bahasa Jawa, mungkin dengan bahasa
Indonesia. Ini juga membentuk kepribadian seseorang. Faktor yang ketiga yang membentuk kepribadian adalah faktor peradaban. Ya. Perkembangan teknologi membuat perubahan yang besar terhadap kepribadian seseorang. Ya. Dia mengerti keadaan luar, dia berempati dengan orang luar, tapi tidak mengerti keadaan tetangga sekitarnya. Ya. Kenapa? Karena faktor peradaban ini, ya, anak lebih cenderung menunduk daripada melihat sekitar. Ya. Terutama sekarang ada smartphone dan lain sebagainya. Ya, tentu ini yang membentuk kepribadian mereka. Ya. Mereka cenderung malas untuk melakukan aktivitas. Ya. Mereka cenderung malas untuk mengajak anak bermain. Kenapa? Karena sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ya. Apalagi misalnya seorang guru yang sekarang mengajar di rumah dan mengajar di rumahnya dengan menggunakan smartphone. Ya. Anak minta main ini dan itu, dibilangnya nanti. Kenapa? Karena orang tua masih repot untuk bermain HP. Bukan bermain sebenarnya, mereka mengajar di HP. Ya. Sehingga anak terkadang bisa kurang kasih sayang. Ya. Dan lain sebagainya banyak sekali. Ya. Nah, seperti ini. Dengan adanya peradaban teknologi, terkadang menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Kita mengerti dunia luar, tapi dengan orang dalam tidak mengetahui. Ya, tetangganya kelaparan, tetangganya kekurangan, misalkan tetangganya sakit, tetangganya terkena musibah, tidak tahu. Tapi tahu bencana yang ada di luar sana. Ya, seperti itulah peradaban. Ya, ini juga membantu faktor kepribadian. Ya, mereka lebih cenderung akhirnya mengurung diri di rumahnya, tidak mau bergaul dengan manusia secara langsung. Ya, kita lihat dalam faktor peradaban ini. Ya, dulu ketika orang tua kita mengantri dan lain sebagainya, ya mereka sambil ngobrol dengan orang yang ada di depannya atau belakangnya atau sebelahnya, ya, sekedar untuk mengisi, ya, waktu sambil menunggu antrian. Tapi sekarang apa yang dilakukan anak-anak zaman sekarang? Ya, dengan adanya gadget, ketika mereka mengantri, mereka langsung mengeluarkan handphonenya dari dalam tasnya atau dari dalam kantongnya. Ya. Bahkan tidak hanya itu, ketika naik motor pun dia masih sibuk melihat handphonenya. Ya. Sehingga tidak mengetahui kendaraan yang ada di depannya atau belakangnya sedang menunggu. Terkadang dari itu semuanya bisa menyebabkan kecelakaan. Ya, seperti itu. Ya. Pulang sampai rumah langsung yang dicari adalah handphonenya. Ya. Ketika yang dicek pertama kali, handphone saya sudah ada apa enggak? Kalau sudah ada dia tenang. Kalau nggak ada gelisah dan seterusnya. Ini faktor peradaban yang membuat kepribadian seseorang. Yang membentuk kepribadian seseorang. Ya. Yang selanjutnya, faktor keempat yang membentuk kepribadian seseorang adalah faktor sosial dan lingkungan. Ya, di mana dia bertempat tinggal, ya, disinilah dia akan terpengaruh. Ya, teman pun juga bisa memberikan pengaruh kepada dirinya. Ya, temannya mengajak kebaikan, ya, lama-lama dia akan melakukan kebaikan tersebut, ya, dan terpengaruh dengan kebaikan tersebut. Ya. Atau paling tidak dia mencintai kebaikan tersebut meskipun dia belum bisa melakukannya. Ya. Tapi sebaliknya, kalau temannya mengajak keburukan, ya, dia akan melakukan keburukan itu. Ya. Atau dia menyetujui perilaku buruk temannya. Ya. Dan bahkan dia nanti mencintai perbuatan buruk. Ya, ini tentu mengerikan sekali kalau yang ini, ya. Maka kita harus memilih teman bagi anak-anak kita dan lingkungan bagi anak-anak kita adalah teman dan lingkungan yang baik agar mereka nanti terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang baik atau dia mencintai kebaikan, ya. Meskipun dia belum bisa melakukannya. Itulah 4 faktor pembentuk kepribadian seseorang, baik itu untuk siswa, untuk guru dan semuanya, ya. Ya.
sebelum kita masuk tentang mengenal karakter 4 siswa tadi, mengenal 4 karakter siswa tersebut, nanti saya akan memberikan kepada Bapak Ibu tes yang harus Bapak Ibu isi, ya. Yang harus Bapak Ibu isi. Ini berjumlah soalnya 40, hanya ABCD saja. Bapak Ibu tinggal nanti memberikan tanda X, tanda silang pada pilihan yang sesuai dengan karakter Bapak Ibu masing-masing. Ya, ini untuk mengetahui 4 macam karakter siswa tadi. Dan ini nanti bisa dipakai oleh Bapak Ibu untuk mengetahui karakter mereka masing-masing. Ya. Bagi yang bekerja di kantor, yang bagian mencari pegawai, ya, maka bisa memberikan tes kepribadian seperti ini untuk nanti bisa menempatkan pegawai tadi di tempat mana yang pas, yang sesuai dengan karakternya. Ya. Kalau Bapak Ibu sebagai pembina di organisasi, ya, memberikan tes ini kepada murid-muridnya sehingga bisa menempatkan muridnya di bagian divisi mana yang sesuai dengan karakternya. Ya. Jadi kerjakan tes ini sesuai dengan kepribadian masing-masing untuk mengukur, ya, mengetahui karakter masing-masing. Dan untuk benar-benar mengetahui karakter ini harus benar-benar dikerjakan dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan pribadi Bapak Ibu sekalian. Ya, misalkan kita ambil contoh ini soal pertama. Suka pamer. Apakah memang kita suka pamer dengan barang yang baru yang kita beli, yang kita punya? Dan memperlihatkan apa yang gemerlap dan kuat. Terlalu bersuara, artinya suka berbicara. Apakah kita seperti itu? Kalau iya, maka centang atau disilang yang A. Ya, kalau tidak, ya maka coba yang B. Apakah kita suka memerintah, kita yang mendominasi, ya, atau kita kadang-kadang mengesalkan, ya, sehingga dibenci oleh orang lain. Ya, jika iya, maka silang yang B. Kalau tidak, maka kita lewati, kita lihat yang C. Apakah kita menghindari perhatian karena kita malu, ya. Intinya, misalkan ketika baru pertama kali di tempat kerja, kita menghindari perhatian, kita suka melihat dahulu, ya. Adaptasinya untuk melihat dahulu, tidak langsung berbicara ke sana kemari, tidak. Ya. Yang D, apakah kita memperlihatkan sedikit emosi atau mimiknya. Nah, nanti dari 40 ini kita isi semuanya. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa menjumlahkan totalnya. Misalkan A totalnya berapa? 10, ya. B totalnya misalkan 20, ya. C 5 misalkan. D juga 5. Nah, seperti ini dijumlah. Nanti dari situ akan bisa mengetahui 4 macam karakter kita masing-masing. Nanti saya akan berikan berupa Word, bisa dikerjakan di buku tulisnya Bapak Ibu sendiri-sendiri. Saya nanti kirimkan kepada saya hanya jumlahnya ini saja. Ya, A berapa, B berapa, C berapa, dan D berapa. Nanti dari situ saya bisa mengetahui karakter Bapak Ibu masing-masing. Dan ini juga nanti bisa Bapak Ibu terapkan kepada peserta didik atau kepada yang lainnya. Demikian yang bisa disampaikan. Saya Dodi Yuda Utomo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.